Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke pelajaran persamaan eksponen. Untuk hari ini adalah persamaan eksponen bagian E, yakni persamaan eksponen masing-masing sebuah fungsi. Kalau minggu lalu masing-masing sebuah fungsi juga, tetapi bilangan pokoknya adalah fungsi yang sama. Kalau sekarang, bilangan pangkatnya adalah fungsi yang sama. Jadi ada fx, ada gx, dan hx. Persamaan eksponen fx berpangkat hx itu sama dengan gx berpangkat hx mempunyai arti atau terdefinisi jika memenuhi dua kondisi berikut ini. Yang pertama, fx sama dengan gx. Yang kedua, hx itu sama dengan 0 dengan catatan ini yang berpangkat dengan catatan tidak. Jadi bilangan pangkatnya sama dengan 0 dengan catatan bilangan pokoknya tidak sama dengan 0 dan bilangan pokok di ruas kanan juga tidak sama dengan 0. Artinya adalah X yang kita dapatkan nanti di sini setelah disubstitusi X-nya di fungsi fx dan X-nya di fungsi gx tidak masing-masing tidak sama dengan 0. Maka akan memenuhi penyelesaian. Kita lihat contoh di bawah ini. Nomor 1. X berpangkat 2 ditambah 2X dikurang 3. Berpangkat X berpangkat 2 dikurang 4 sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 10 pangkat X pangkat 2 dikurang 4. Jadi untuk nomor 1, fx-nya adalah X pangkat 2 tambah 2X dikurang 3. Jadi ini adalah fx-nya. Kemudian gx-nya adalah X berpangkat 2 ditambah 3X dikurang 10. Kemudian lanjut yang sebagai HX adalah X berpangkat 2 dikurang 4. Kemungkinan yang pertama adalah, seperti tadi saya sampaikan, Fx itu sama dengan Gx. Berarti ini disamakan dengan yang persamaan yang kedua ini. Jadi X pangkat 2 tambah 2X kurang 3 sama dengan X pangkat 2 tambah X dikurang 10. Lanjut. Seperti yang dikatakan tadi, fx sama dengan gx. Ini sudah kita samakan. Sekarang kita operasikan. X berpangkat 2 karena berpangkat 2 berarti persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat biasanya semuanya diletakkan di ruas kiri. Ini jadi kita letakkan semua di ruas kiri. X pangkat 2. Kemudian yang ini pindah ke ruas sebelahnya juga berarti menjadi kurang. 2X tetap. Kurang 3X. Pindah lagi. Kemudian kurang 3 tetap. Tambah 10, kurang 10 menjadi tambah 10. Sama dengan 0. Sekarang kita operasikan. X pangkat 2 dikurang X pangkat 2, 0. 2X dikurang 3X adalah minus X. Min 3 ditambah 10 adalah 7. Sama dengan 0. Jadi min X sama dengan 0 dikurang 7. Min X sama dengan minus 7. Semuanya dikali dengan minus 1. Maka X sama dengan 7. Jadi ini yang kemungkinan pertama otomatis sebagai himpunan penyelesaian. Tidak diuji-uji. Nah, sama nanti yang kemungkinan kedua. Jadi ini otomatis menjadi sebuah himpunan penyelesaian. Lanjut lagi. Kemungkinan yang kedua. Di kemungkinan kedua, ini nanti yang akan kita uji. Yang kita uji adalah X nanti yang didapatkan di sini, di HX. X yang kita dapatkan nanti di sini akan diuji di Fx dan diuji di Gx. X pangkat 2 dikurang 4. Jadi ini adalah persamaan kuadrat.
dengan A sama dengan 1, B-nya 0 karena tidak ada variabel X, C-nya minus 4. Yang dilakukan adalah buat faktor pohon dengan berpedoman pada nilai C 4. Jadi dibuatkan diagram pohonnya 4 seperti ini. 4 dibagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Berarti semua faktor dari 4 adalah 1 kali 4, 4. 2 kali 2 adalah 4. Perhatikan, karena di sini minus, C-nya minus 4, berarti nanti harus salah satunya adalah negatif. Jadi kita coba. 1 ditambah min 4, min 3. Min 1 tambah 4, 3. Berarti ini tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi karena kenapa? B-nya tadi dikatakan adalah 0. Jadi yang ini tidak memenuhi. Lanjut lagi yang kedua. 2 kali 2 itu sama dengan 4. Berarti harus diuji 2 dengan min 2, 0. Min 2 tambah 2, 0. Kan sama nanti 2 dengan minus 2. Nah, dia jadi ini minus 2, ini juga minus 2, ini juga 2, ini juga 2. Jadi yang memenuhi adalah 2 dan minus 2. Itu lalu kemudian kita substitusi, kita faktorkan. Kita faktorkan berarti X tambah 2, X kurang 2. Karena itu yang kita pakai. Jadi S tambah 2, X kurang 2. X tambah 2 sama dengan 0 atau X kurang 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan 0 kurang 2 atau 0 ditambah 2. 0 kurang 2 adalah minus 2. Ini juga demikian 0 tambah 2 adalah 2. Lanjut. Yang minus 2 dan 2 ini, yang minus 2 dengan 2 yang kita dapatkan, itu lalu kemudian tidak serta-merta sebagai penyelesaian karena harus diselidiki dulu. Yang pertama, kita akan menyelidiki untuk X sama dengan minus 2. Jadi kita selidiki. Ini penyelidikannya. Minus 2. Rumusnya tadi fx, rumus fungsinya fx di soal itu tadi adalah S pangkat 2 tambah 2X kurang 3. Kita substitusi min 2. Jadi min 2 berpangkat 2 ditambah 2 kali min 2. Jadi semuanya diganti dengan minus 2. Jadi ini min 2, yang ini juga di min 2. Min 2 berpangkat 2, 4. 2 kali min 2 kurang 4, kurang 3. 4 kurang 4, 0. 0 kurang 3, minus 3. Min 3 itu tidak sama dengan 0. Berikutnya, diselidiki lagi nih minus 2 pada G minus 2. Ini tadi rumusnya. Jadi kita lagi ganti dengan minus 2. Min 2 berpangkat 2. 3 kali min 2. Min 2 pangkat 2, 4. 3 kali min 2 minus 6 dikurang 10. 4 kurang 6 min 2. Min 2 kurang 10 minus 12. Minus 12 itu tidak sama dengan 0. Berarti X2 sama dengan minus 2 memenuhi penyelesaian. Jadi dia memenuhi penyelesaian. Ini memenuhi penyelesaian 2. Masih ada tadi 1, X-nya sama dengan 2. Kita selidiki apakah juga memenuhi atau tidak. Kita perhatikan. X2 sama dengan 2. Jadi semuanya lagi diganti dengan 2. Rumusnya fx kita tulis, rumusnya gx juga kita tulis. Ini 2 kita ganti, ini juga 2 kita ganti. 4 tambah 4, 7, 7 kurang 4 tambah 4, 8, 8 kurang 3, 5. 5 itu tidak sama dengan 0. Lanjut, G2. 2 pangkat 2, 3 kali 2. Semuanya diganti dengan 2. Berarti 4 tambah 6 kurang 10. 0. Jawabannya adalah 0. Berarti ini sama dengan 0. Maka dikatakan bahwa
F2 tidak sama dengan 0, tetapi G2-nya sama dengan 0, maka X2 tidak memenuhi penyelesaian. Jadi yang memenuhi penyelesaian adalah hanya 2 himpunan penyelesaiannya, yakni -2 dengan 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah -2 dan 7. Pindah ke nomor 2. X dikurang 1 berpangkat X pangkat 2 kurang 7X ditambah 10. Sama dengan 2X dikurang 3 berpangkat X pangkat 2 kurang 7X ditambah 10. Yang sebagai fx adalah X kurang 1. Yang sebagai Gx adalah 2X kurang 3. Hx-nya adalah X pangkat 2 kurang 7X ditambah 10. Kemungkinan yang pertama. Di kemungkinan yang pertama, X nanti yang kita dapatkan otomatis sebagai penyelesaian. X kurang 1 sama dengan 2X kurang 3. Kumpulkan yang sejenis, karena ini adalah persamaan linear, maka yang memuat variabel di sebelah kiri, konstanta di sebelah kanan. X dikurang 2X, pindah ke ruas sebelah ini 1, ini tetap kurang 3. Min X sama dengan -2. Semuanya dikali dengan -1, berarti X sama dengan 2. Jadi ini memenuhi penyelesaian. Sekarang kita lanjutkan ke kemungkinan kedua. Hx-nya sama dengan 0 dengan catatan fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Artinya adalah x yang kita dapatkan di fungsi hx ini akan kita uji apakah nanti pada disubstitusi ke fungsi x itu tidak sama dengan 0 dan disubstitusi ke gx juga tidak sama dengan 0. Baru dikatakan dia memenuhi sebagai penyelesaian. Di Hx, kita dapatkan fungsinya adalah X berpangkat 2 kurang 7X ditambah 10. Jadi A-nya sama dengan 1, B sama dengan -7, C sama dengan 10. Yang dilakukan adalah buat faktor pohon dengan berpedoman pada nilai C. C-nya adalah 10. Jadi 10 bagi 2, 5. 5 bagi 5 adalah 1. Kemudian yang nanti kita buatkan, jadi mencari 2 buah bilangan, diperkalikan hasilnya adalah 10, dijumlah hasilnya adalah -7. Kita lihat, kalau C-nya 10, berarti yang menghasilkan positif 10 tentu perkalian positif dikali positif dengan negatif dikali negatif. Tetapi B-nya adalah -7, maka yang kita pilih nanti adalah minus dengan minus. Kita lihat, perhatikan, faktor dari 10 adalah 1 kali 10, 10. Jadi ini angka 1 dengan 10 kita jumlah. Jadi kita pakai minus karena kedua-duanya adalah minus. Min 1 ditambah min 10 adalah min 11. Kemudian lanjut lagi, min 2 tambah min 5 adalah -7. Yang memenuhi di sini adalah min 2 dengan -5. Jadi yang memenuhi adalah -2 dan -5. Jadi setelah difaktorkan menjadi X kurang 2, X dikurang 5. X kurang 2 sama dengan 0, atau X kurang 5 sama dengan 0. X sama dengan 0 tambah 2, X sama dengan 0 ditambah 5. Berarti X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan 3. Ini tidak serta-merta sebagai penyelesaian, harus diselidiki dulu di fungsi fx dan di fungsi dx. Sekarang perhatikan, yang pertama kita selidiki dulu X2 sama dengan 2. Kita selidiki. Ini fx-nya, jadi kita ganti dengan 2. 2 kurang 1 sama dengan 1.
Jadi tidak sama dengan 0. Lanjut, G2-nya. 2X kurang 3. Ganti X-nya dengan 2. 4 kurang 3, 1 juga tidak sama dengan 0. Berarti karena F2 tidak sama dengan 0 dan G2 juga tidak sama dengan 0, ini tidak sama dengan 0, maka X sama dengan 2 memenuhi penyelesaian 2. Lanjut lagi. Berikutnya, selidiki lagi sifat yang satu. Selidiki lagi untuk X yang satunya. X2 berarti di sini X3. Jadi di sini adalah X3 sama dengan 5. Kita lihat, kita substitusi ke Fx-nya. 5 kurang 1, 4. 4 tidak sama dengan 0. Berarti ini juga sebagai ini juga perlu lagi dipertimbangkan karena belum di Gx, G5. Di G5 lagi 2X kurang 3. 2 kali 5, 10. 10 kurang 3 adalah 7. Berarti 7 juga tidak sama dengan 0. Maka kalau begitu, F5 tidak sama dengan 0 dan G5 tidak sama dengan 0, maka X sama dengan 5 memenuhi penyelesaian 2. Jadi himpunan penyelesaiannya untuk nomor 2 adalah 2,5. Saya pikir cukup untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.